Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan memaparkan hasil wawancara dan observasi kami yang kami laksanakan di SMK Negeri 1 Gedean pada tanggal 14 November 2025. Jadi kami beranggotakan 3 anggota. Yang pertama saya sendiri Nagitya Yunitias dengan NPM 231442078. Saya Dedes Ratnayuri dengan NPM 231442012. Saya Dinda Azimia Zamanur Baiti dengan NPM 231442075. Baik, langsung saja kami akan memaparkan hasil observasi kami. Baik, untuk yang pertama ada sejarah sekolah. Jadi SMK Negeri 1 Gedean ini berdiri pada tahun 9 Agustus tahun 1965. Pada awalnya, sekolah ini bernama Semea Persiapan Negeri Gedean. Lalu sekolah ini kemudian dinegerikan menjadi Semea Negeri 5 Gedean melalui SK Mendikbud. Lalu pada tanggal 7 Maret tahun 1997, nama sekolah ini resmi berubah menjadi SMK Negeri 1 Gedean berdasarkan SK Mendikbud. Di SMK Negeri 1 Gedean ini sekarang berjumlah 1060 siswa dan ada 68 guru dengan komitmen menyediakan layanan pendidikan optimal dan lingkungan belajar yang kondusif. Lalu untuk yang selanjutnya ada visi misi sekolah. Yang pertama ada visi. Jadi visi SMK Negeri 1 Gedean ini adalah menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, kompeten, berdaya saing, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Lalu untuk misinya, SMK Negeri 1 Gedean ini berupaya mengembangkan karakter peserta didik agar beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur. Sekolah juga menumbuhkan sikap demokratis serta kemampuan bekerja sama sekaligus mendorong prestasi di bidang akademik, seni, olahraga, dan keterampilan. Selain itu, sekolah mengembangkan kegiatan yang kreatif dan inovatif, mengoptimalkan pembelajaran berbasis teknologi, serta memperluaskan kerjasama di berbagai bidang melalui program Link and Match XI. Sekolah juga menanamkan budaya agama, budaya belajar, dan etos kerja, serta membangun kepedulian terhadap lingkungan dan pelestarian budaya Jawa. Untuk yang selanjutnya ada profil guru BK. Jadi di SMK Negeri 1 Gedean ini ada 5 guru BK. Untuk yang pertama ada Ibu Rita Adiningrum SPSI. Beliau lahir di Ambarawa pada tanggal 27 Desember tahun 1972. Untuk pengalaman kerjanya, beliau mengajar di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta pada tahun 2001 hingga tahun 2005. Lalu pada tahun 2005 hingga tahun 2010 beliau mengajar di SMA Negeri 1 Ngaglik. Lalu pada tahun 2010 hingga tahun ini beliau mengajar di SMK Negeri 1 Gedean. Lalu untuk guru BK yang kedua itu ada Ibu Ika Ramawati MPD. Beliau lahir di Klaten pada tanggal 19 Mei tahun 1996. Untuk pengalaman kerja, beliau mengajar di SMK Muhammadiyah 1 Sleman pada tahun 2022 hingga tahun 2023. Lalu pada tahun 2023 hingga tahun ini beliau mengajar di SMK Negeri 1 Gedean. Untuk guru BK yang ketiga itu ada Bapak Yosi Bayun Mutakin SPD. Beliau lahir di Kulon Progo pada tanggal 15 Januari tahun 1989. Untuk pengalaman kerjanya, beliau mengajar di SMK Muhammadiyah Gamping pada tahun 2012 hingga tahun 2022. Lalu pada di tahun 2022 hingga tahun ini beliau mengajar di SMK Negeri 1 Gedean. Untuk guru BK yang keempat ada Ibu Tati Indriani SPD MMMA. Beliau pengalaman kerjanya mengajar di SMA Negeri 1 Gedean pada tahun 2019 hingga tahun ini. Lalu yang terakhir ada Ibu Lina Purwaka Astuti SPD. Beliau lahir di Bantul pada tanggal 8 November tahun 1997. Untuk pengalaman kerjanya, beliau mengajar di SMK Muhammadiyah 1 Moyudan pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Lalu pada tahun 2024 hingga tahun 2025 ini beliau mengajar di SMK Negeri 1 Gedean. Untuk kelulusan studinya, untuk yang pertama Ibu Rita Adiningrum ini berlulusan dari S1 Psikologi. Untuk Ibu Ika Ramawati ini beliau lulusan dari jurusan bimbingan dan konseling. Untuk Bapak Yosi Bayun Mutakin juga lulusan dari bimbingan dan konseling.
Yang keempat Ibu Tati Indriani itu juga lulusan dari bimbingan dan konseling, dan yang terakhir ada Ibu Lina Purwaka juga dari bimbingan dan konseling. Sekian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan penyusunan program BK. Program BK di SMK Negeri 1 Gedean disusun oleh 5 guru. Yang pertama ada Ibu Rita Adiningrum. Beliau membimbing kelas 12 PLB 1, 2, dan 3 serta ada kelas 10 di KV 1, di KV 2 serta kelas 11 AKL. Lalu yang kedua ada Bapak Yosi Bayu Mutakim. Beliau membimbing kelas 11 MPLB 1, MPLB 2 dan 3. Lalu ada kelas 10 BR1, BR2 dan kelas 10 AKL 3. Lalu yang ketiga ada Ibu Tati Idrani. Beliau membimbing kelas 12 AKL 1, AKL 2 dan AKL 3. Lalu ada kelas 10 MPLB 3, kelas 11 PM 1, kelas 11 PM 2. Lalu yang ketiga ada Ibu Ika Rahmawati. Beliau membimbing kelas 12 PM 1, PM 2, AKL 1, AKL 2, 11 DKV 1, DKV 2. Lalu yang terakhir ada Ibu Lina Purwaka Astuti. Beliau membimbing kelas 11 AKL 2, AKL 3. Lalu ada kelas 12 DKV 1, DKV 2 dan kelas 10 MPLB 1 dan 2. Untuk selanjutnya program BK diawali dengan net assessment melalui angket kepada siswa kelas 10 untuk mengidentifikasi kebutuhan bimbingan baik pada aspek akademik, sosial, karir maupun pribadi. Hasil asesmen ini menjadi dasar penyusunan program BK tahunan. Program BK mencakup layanan bimbingan kelompok, konseling individual, bimbingan karir, serta perkembangan karir. Lalu ada evaluasi dilaksanakan setiap akhir semester untuk menilai pencapaian layanan dan penyempurnaan strategi bimbingan. Dengan demikian, program BK tersusun secara terstruktur, berbasis data, dan mampu memenuhi kebutuhan siswa secara optimal. Lalu, yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada sarana dan prasarana BK di SMK Negeri 1 Gedean. Yaitu yang pertama ada ruang tamu, kemudian yang kedua ruang kerja guru BK, yang ketiga ruang konseling individu, yang keempat ada ruang bimbingan kelompok, yang kelima ada juga media sosial yaitu berupa grup bimbingan anak, Instagram BK dan juga email BK, dan yang terakhir yaitu PPT untuk melakukan bimbingan klasikal. Terus kemudian ada hambatan dan pendukung dalam pelaksanaan BK di lapangan. Nah, dalam pelaksanaan layanan BK ini, hambatan yang kerap muncul adalah adanya kegiatan sekolah yang berbarengan dengan jadwal konseling, sehingga waktu layanan menjadi sangat terbatas dan juga memerlukan penyesuaian ulang oleh guru BK. Namun hambatan ini dapat diatasi oleh kerjasama guru BK yang kompak dan juga saling menggantikan ketika salah satu guru BK tidak dapat melaksanakan layanan sesuai jadwal. Nah, kerjasama ini memungkinkan layanan BK tersebut dapat tetap berjalan secara optimal dan kebutuhan peserta didik tetap terpenuhi. Nah, kemudian pelajaran yang dapat kita ambil dari observasi dan wawancara kegiatan kemarin ini yaitu kita memahami bahwa keberhasilan layanan bimbingan dan konseling ini tidak hanya ditentukan oleh kompetensi dari guru BK tersebut, tapi juga oleh manajemen waktu, koordinasi, serta dukungan dari sekolah. Nah, benturan atau hambatan yang tadi sudah dijelaskan itu menunjukkan perlunya fleksibilitas, sementara kekompakan guru juga membantu menjadi faktor pendukung utama. Nah, hal ini menunjukkan bahwa layanan BK memerlukan kerjasama dan komunikasi yang baik agar tetap optimal meskipun menghadapi hambatan. Terima kasih. Oke, sekian pemaparan hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan di SMK Negeri 1 Gedean. Kami berharap kegiatan ini dapat menambah wawasan kami mengenai manajemen bimbingan dan konseling. Lalu untuk dokumen pendukung seperti dokumen RPL dan jurnal harian yang ada di BK SMK Negeri 1 Gedean akan kami tampilkan di akhir video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.